Hey guys, balik lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audible. Ya, channel ini berganti nama akhirnya seperti yang gue bilang di video sebelumnya bahwa channel Audi Tiodonom akan rebranding menjadi channel diskusi sepak bola. Dan ya, gue akan melakukan analisis yang abal-abal ya, namanya juga pecinta sepak bola biasa ya, karena jadi menganalisis dengan cara yang abal-abal ya tentunya ya. Tidak seperti pandit-pandit yang sudah berkelas di Indonesia ini. Anyway, channel Audi Tiodonom beneran gua rebranding menjadi Audible, tapi gue masih nyimpen beberapa video lama gua. Jadi lu bisa lihat ya, untuk video-video lama gua ada di channel ini ya. Jadi gue simpan nih. Tapi untuk channel baru ini nanti akan gue bahas tentang sepak bola, analisis, isu-isu yang lagi hot, dan juga beberapa mungkin pendapat dari sudut pandang gue tentunya dengan data dan analisis ya, berdasarkan apa yang gue tonton dari sebuah pertandingan. Itu aja sedikit penjelasan untuk channel Audible ini, dan gue akan membahas tentang 4 pekerjaan rumah atau PR Enzo Maresca sebagai manajer baru Chelsea. Nah, dari keterangannya Fabrizio Romano, ya ini adalah jurnalis kesayangan seluruh pecinta sepak bola, terutama yang lagi masuk ke bursa transfer. Sudah here we go ya, Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach ya, jadi sudah ditunjuk sebagai manajer baru Chelsea dengan kontrak, ini nih yang menarik nih, kontraknya 5 tahun loh, 5 tahun sampai Juni 2029. Wow, ya ini benar-benar Chelsea orientasinya sangat futuristik ya, visioner, masa depan ya. Pemain-pemainnya tuh ada tuh yang kontraknya 7 tahun, 8 tahun. Manajernya aja dikasih kontrak 5 tahun, guys. Wow, luar biasa ya Chelsea. Memecat Mauricio Pochettino yang sudah mengangkat dari ranking belasan ke ranking 6, menggantikan dengan Enzo Maresca. Ini sedikit profil ya tentang Enzo Maresca. Jadi Enzo Maresca ini dulunya adalah pemain Juventus. Waktu masih jadi pemain ya. Dia pemain Juventus, tapi dia sering banget pindah-pindah klub. Dia pernah main di Sevilla, pernah main di Olympiakos, pernah main di Malaga. Dan untuk karir pelatihnya sendiri, dia mulai dari Ascoli, ya jadi asisten manajer, kemudian di Sevilla jadi asisten manajer. Tapi yang paling kentara adalah saat bergabung ke Manchester City sebagai asisten manajer Juli 2022. Jadi baru tahun kemarin dia itu masuk Manchester City, guys. Dan tahun bukan tahun kemarin, ini Juli 2022. Tahun 2 tahun yang lalu deh, 2 tahun yang lalu Juni 2022 kemudian dia terima job sebagai manajernya Leicester City yang degradasi ke Championship dan akhirnya berhasil promosi kembali ke Premier League musim 2024-2025 setelah menjuarai EFL Championship bersama Leicester City. Nah, Enzo Maresca ini dikenal sebagai pelatih yang memainkan sepak bola modern karena dia berguru dari Pep Guardiola ya. Jadi mantan-mantannya Pep Guardiola ini lagi banyak dibicarakan ya. Mulai dari Mikel Arteta di Arsenal, kemudian Erik ten Hag di MU yang baru juara Piala FA, dan sekarang Enzo Maresca yang bergabung dengan Chelsea dengan kontrak 5 tahun ya. Nah, tapi Enzo Maresca terlepas dengan profilnya dia masih termasuk manajer muda, belum berpengalaman, dia ini punya segudang PR di Chelsea. Seenggaknya ada 4 PR yang harus dia selesaikan di Chelsea. Yang pertama adalah membeli pemain yang tepat. Karena lagi bursa transfer, jadi Enzo Maresca harus mencari pemain dan meyakinkan manajemen Chelsea untuk membeli pemain yang dia butuhkan. Nah, buat yang belum tahu nih ya, sistem permainan si Maresca ini gue juga baru mempelajarinya dari videonya di The Coach Voice ya. Lu bisa nonton nih di channel YouTube-nya The Coach Voice. Di situ Enzo Maresca sendiri yang menjelaskan tentang sistem permainannya dia, terutama menggunakan sistem inverted fullback. Ya, ini mirip-mirip Liverpool ya, di arah bawah Jurgen Klopp. Jadi dia itu main dengan formasi 4-3-3 ya, atau 4-2-3-1, tapi lebih cenderung 4-3-3. Nah, di 4-3-3 ini, 2 gelandang kanan kiri ini akan maju ke depan membantu serangan, winger akan melebar. Jadi misalnya 1 DM. Nah, 1 DM ini nanti akan dibantu dengan salah satu dari back kanan atau kiri ya.
Nah, bek kanan ini maju sebagai inverted fullback di tengah barengan sama si DM ya. Jadi dia akan bantu nge-cover DM, dia juga yang akan bantu untuk melancarkan serangan dari belakang ya. Jadi dia bantu build up nih. Dan di mode bertahan ini si inverted fullback ini akan mengantisipasi jika ada serangan balik. Jadi si inverted fullback ini maju ke depan, 2 center back, satu ngelebar ke kanan, satu di tengah, back kirinya tuh jadi agak sedikit merapat ke tengah. Jadi bikin bentuk segi 5. Ya kurang lebih permainannya seperti inilah ya. Ada inverted fullback-nya. Nah, di sini nih, pemain Chelsea yang sekarang ada itu menurut gue nggak ada yang cocok jadi inverted fullback. Inverted fullback itu menurut gue tuh yang tipikal kayak Trent Alexander-Arnold di Liverpool. Nah, masalahnya di Chelsea, back kanan itu Malo Gusto sama Reece James. Kadang-kadang Axel Disasi. Nah, mereka ini menurut gue nggak punya visi permainan yang bagus. Dia nggak punya kemampuan untuk playmaking. Karena mereka adalah fullback murni yang ngandelin kecepatan ataupun fisik ya. Begitu juga yang di kiri nih, Marc Cucurella sama Ben Chilwell. Ya mungkin Cucurella, gue nggak tahu ya mereka bisa atau nggak ya, tapi gue nggak yakin sama kemampuan dua orang ini sebagai inverted fullback ya. Jadi, Maresca harus membeli back yang bisa dimainkan sebagai inverted fullback. Dan untuk pemain menyerangnya juga dia butuh striker, tentunya nggak bisa ngandalin Jackson ya, yang banyak sekali bukan blunder tapi menyanyiakan peluang ya. Dia 11-12 sama Darwin Núñez-nya Liverpool nih. Jadi banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Enzo Maresca, yaitu adalah menemukan pemain yang tepat dan meyakinkan manajemen untuk mendatangkannya. Yang kedua adalah memegang kendali ruang ganti. Masih ingat nggak kejadian di musim kemarin waktu ada pemain Chelsea yang rebutan rebutan penalti ya. Jadi Nicholas Jackson, Noni Madueke, Cole Palmer ya. Tukang roti. Mohon maaf ya. Video ini konsepnya minimalis. Jadi apapun yang terjadi, nikmatin aja. Oke, balik lagi. Jadi musim lalu tuh ada kejadian rebutan penalti ya, di mana penalti utamanya adalah Cole Palmer, tapi karena Cole Palmer sudah hat-trick, jadi pemain lain merasa bahwa penalti ini kesempatan bagi mereka untuk mencetak gol. Biasalah ya, ego pemain muda pengen show off gitu, karena pengen membuktikan diri gitu kan. Nah, Jackson sama Madueke ini rebutan, akhirnya diambil lagi sama Palmer, dan di situ ada kaptennya Gallagher yang nengahin gitu. Tapi kejadian kayak gini nih menurut gue bisa aja kejadian juga di ruang ganti. Itu kan kelihatan di lapangan ya, kita bisa ngelihat itu. Tapi yang di ruang ganti, di sesi latihan, day to day-nya kita nggak tahu ya. Nah, karena banyak sekali pemain muda di skuadnya Chelsea, otomatis ya kayak gitu, ego tinggi, mereka ditransfer dengan harga yang mahal, pengen buktiin, karena sama-sama tertekan ya dengan harga mereka yang mahal itu. Kemudian mereka juga kepengen menunjukkan ya bahwa mereka tuh hebat, mereka tuh pantas dihargain mahal, mereka bisa menjawab keraguan kritik dari media dan fans gitu kan. Nah, inilah yang harus diantisipasi sama Enzo Maresca ya, memegang ruang ganti dengan baik, karena sebaik-baiknya pelatih yang punya konsep, punya filosofi, kayak taktik, tapi kalau nggak bisa megang ruang ganti, sama aja bohong. Nah, yang ketiga, PR-nya dia adalah meyakinkan manajemen bahwa sistem permainan ini long-lasting dan berproses ya. Jadi kayaknya nih Chelsea ini mungkin ngelihat kayak Arsenal ya. Jadi dia ngelihat Mikel Arteta, manajer muda ya, berproses dan akhirnya ya bisa bersaing ya sama Manchester City meskipun nggak juara, tapi paling nggak permainannya sudah terbentuk. Nah, melihat dari si Enzo Maresca yang punya filosofi yang tadi gue jelasin sedikit di depan, dia punya gaya permainannya yang berbeda dengan Mauricio Pochettino, dan Chelsea memang orientasinya adalah untuk ke depan, maka dia harus meyakinkan manajemen bahwa ini butuh proses. Apapun hasilnya, kalau lu pengen ngebangun tim barengan gua dengan sistem permainan yang ini, nah lu harus sabar ya, karena menurut gua ya Chelsea nggak akan berprestasi banget ya. Ya syukur-syukur bisa dapat trofi kecil-kecilan lah, kayak mungkin Carabao Cup atau FA Cup ya. Atau Conference League kan main di Conference League ya. Tapi nggak usah berharap Chelsea benar-benar berprestasi ya. Karena mereka benar-benar lagi bangun dari nol. Jadi itu 3 PR Enzo Maresca. Dan yang terakhir ini adalah dia harus mencari pemain
senior yang bisa mengayomi pemain-pemain muda ini. Nah, pemain senior Chelsea kan sebenarnya ada beberapa yang masih ada kan ya. Pemain-pemain yang dipinjemin balik ya kan, kayak Lukaku, Ziyech, tapi gue nggak yakin dua ini bakal bertahan ya. Cuma ada pemain kayak Gallagher, Reece James, kemudian Ben Chilwell. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, si Maresca ini, dia harus convince mereka untuk stay. Karena kan kabarnya kan si Gallagher sama si Chalobah ini kan mau dilepas gitu kan. Nah, sedangkan pemain Chelsea ini kan butuh sosok senior, sosok Akamsi ya. Jadi anak lokal gitu yang bisa memimpin si ruang ganti ini. Kayak contohnya musim kemarin, ya itu tadi kan, ada rebutan penalti, akhirnya Gallagher yang nengahin. Nah, Maresca ini harus meyakinkan bahwa pemain senior ini dibutuhkan, dan membuat manajemen juga ngerti bahwa Chelsea ini kalau pengen ngebangun pemain dari pemain muda, mereka nggak bisa ngabaikan peran dari pemain senior gitu. Jadi Maresca ini punya 4 PR tadi ya. Yang pertama, menemukan pemain yang tepat ya. Kemudian dia juga harus bisa memegang ruang ganti. Kemudian dia harus meyakinkan manajemen bahwa ini semua butuh proses. Yang keempat, convince pemain senior ya. Oh, sama satu lagi yaitu menjual pemain ya. Sebenarnya menjual pemain tuh ini ya, manajemen ya. Karena kalau di Chelsea tuh, kalau gua rasa tuh yang megang kendali jual beli pemain tuh bukan si manajer gitu kan. Jadi Maresca memang cuma mungkin dititik beratkan ke pelatih. Tapi dia juga harus konsultasi sama manajemen untuk siapa aja yang butuh dijual gitu kan. Yang masih ada harganya gitu. Dan yang paling krusial adalah si pemain-pemain senior yang balik ini apakah mau dipakai atau mau dijual. Dan pemain-pemain yang nggak perform di musim kemarin apakah mau tetap bertahankan atau dijual. Karena kan ya itu, Chelsea kan orientasinya pemain muda kan ya. Sekali-kalinya pemain muda nggak perform di musim kemarin ya tetap aja mungkin pemilik Chelsea nggak mau rugi, udah beli mahal-mahal kan, jadi harus ada fungsinya lah gitu kan. Ya ada tuh bully, fungsinya mereka itu adalah dijual dan menghasilkan uang, cuma ya mungkin bakal jual rugi gitu kan ya, karena mereka nggak perform gitu. Nah, itulah 4 PR yang harus dikerjakan oleh Enzo Maresca sebagai manajer Chelsea. Gue nggak bisa bilang dia ini akan bagus atau enggak ya, karena kita harus melihat dulu ya, satu musim penuh itu seperti apa. Kembali lagi, kita nggak bisa menilai manajer bahkan di setengah musimnya dia di sana, karena itu ada proses adaptasi. Kita lihat kemarin Pochettino awal-awal nggak jelas mainnya, tapi akhirnya mereka bisa finish di peringkat 6. Nah, Maresca juga kayak gitu. Kita harus menunggu dan bersabar untuk fans Chelsea, terutama karena untuk menerapkan filosofi dan gaya permainan yang baru dengan sistem yang ingin dia jalankan, itu semua butuh proses. Pemainnya butuh waktu untuk mengerti dan memahami konsep permainan yang Enzo Maresca ingin jalankan. Nah, si manajemen juga harus sabar, fans pun juga harus sabar gitu. Ya memang kalau pakai pelatih muda emang harus sabar, jadi nggak bisa instan gitu ya untuk fans Chelsea. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya juga, klik like, sharing, dan juga komen ya, kasih komen ya, menurut lo Enzo Maresca ini bakal sukses atau enggak nih di Chelsea. Oke, sampai di situ aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, so see ya.